Saudara, ada dua berita penting yang saya akan bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini terkait konflik atau serangan Israel Hamas. Itu sebabnya ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, kita langsung aja melihat berita yang pertama, yaitu yang saya lansir dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita, yaitu Israel bunuh kepala pasukan keamanan Hamas di Gaza. Kita akan melihat saja bagaimana berita yang sudah dibagikan di sini ya. Kita akan baca. Israel membunuh kepala pasukan keamanan Hamas, Jihad Mason, lewat serangan udara yang dilancarkan pada hari Rabu 19 Oktober 2023. Ya, dikatakan di sini bahwa tewasnya Jihad dilaporkan oleh Al Arabiya seperti dikutip dari BBC. Lalu kemudian dikatakan bahwa selain Mason, semua anggota keluarganya yang sedang di rumah sakit juga ikut tewas dalam serangan udara militer negeri Zionis tersebut. Ini rumah sakit yang mana teman-teman ya, karena kita kan mendengarkan bahwa ada rumah sakit yang kemudian di situ ada sekitar 500 tewas ya. Apakah di rumah sakit Baptis Al-Ahli yang ada di Gaza atau mungkin bisa saja di rumah sakit lainnya, kita belum mendapatkan keterangannya di sini ya. Nah, kemudian dikatakan laporan Kementerian Kesehatan Gaza, Kementerian Dalam Negeri, dan kantor media Hamas pada Kamis 19 Oktober 2023 menyebut terjadinya serangan intensif Israel terhadap rumah-rumah dan jalan-jalan sepanjang malam di wilayah Palestina. Oke, rupanya ini dari media Hamas juga teman-teman ya. Oke, kita akan melihat saja sampai selesai dulu. Nah, ini dia, pada Kamis pagi pesawat-pesawat mengebom dan menghancurkan 3 menara tempat tinggal bertingkat tinggi yang menampung ratusan keluarga, memaksa mereka menangis ya, kata media Hamas seperti dilansir AFP. Oke, jelasnya ini dari media Hamas teman-teman ya. Terpercaya apa enggak kita masih belum tahu bagaimana. Lalu dikatakan laporan kematian Mason muncul usai seorang anggota Dewan Umum Militer dan Komandan Komando Pusat Brigade Al-Qassam terbunuh pada hari Selasa 17 Oktober 2023 ya. Jadi sepertinya udah banyak juga ya pasukan Hamas ini dihabisin oleh militer Israel teman-teman ya. Lalu kemudian yaitu Jamila Al-Santi yang merupakan istri pendiri Hamas, Abdul Aziz Al-Rantisi, juga dilaporkan terbunuh. Oke, ini langsung ya istri dari pendiri Hamas teman-teman ya. Nah, pada hari Rabu 18 Oktober 2023 dikatakan ya, kantor berita AFP melaporkan bahwa Jamila Al-Santi, ya wanita pertama yang terpilih menjadi pemimpin politik Hamas, tewas karena serangan Israel. Lalu ini dia paling terakhir ya, awal pekan ini pasukan pertahanan Israel yaitu IDF juga membunuh komandan tertinggi Hamas yaitu Ayman Noval, ya betul sekali ya, yang tewas di rumahnya akibat serangan udara Israel. Sejumlah anggota keluarga Noval juga tewas dalam serangan itu. Waduh, ini memang luar biasa sekali teman-teman ya, serangan yang dari Israel ini ya. Lalu berikutnya, Noval merupakan mantan kepala intelijen militer Hamas yang terlibat dalam pembuatan senjata dan mengarahkan roket-roket yang ditembakkan ke wilayah Israel. Jelas saja dulu teman-teman ya, kita harus melihat bahwa serangan ini pecah karena ketika dimulai oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Oke teman-teman, dan sekarang kita akan melihat saja rupanya sudah banyak pasukan atau senior-senior di komandan Hamas yang sudah dihabisi oleh militer Israel. Dan pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita semua teman-teman ya. Nah, ini dia lagi-lagi dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita, daftar komandan Hamas yang tewas dibunuh pasukan Israel. Wow, berarti sudah banyak ya. Baik, kita akan melihat saja di sini. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin gencar menunjukkan aksi balas dendamnya dalam sumpah menggempur habis kelompok militan Hamas. Disampaikan bahwa
para pemimpin negara-negara Eropa juga mulai berdatangan ke Israel untuk menunjukkan rasa simpati dan dukungan mereka. Wow, betul sekali ya, jelas bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, memang serangan ini pecah ketika dimulai oleh kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Lalu kemudian ada serangan balik ya yang dilakukan oleh pihak Israel. Nah, ini dia pernyataannya ya. Para pemimpin Eropa datang ke kawasan ini dengan membawa dua pesan. Yang pertama itu mereka ingin menyatakan dukungan ekstrim kepada Israel, dukungan tanpa batas apapun yang dilakukan Israel. Oh, ini disampaikan oleh Abdil Hamid Syam, seorang profesor ilmu politik dan studi Timur Tengah di Universitas Rutgers ya, dikutip dari Al Jazeera. Lalu kemudian Israel memulai mengevakuasi warganya yang berada beberapa mil jauhnya dari daerah perbatasan jalur Gaza. Nah, dan ada sekitar total pemerintah Israel menargetkan 60.000 penduduk ya untuk segera dievakuasi ya. Dalam beberapa hari ya, Israel berhasil menargetkan dan membunuh pemimpin-pemimpin Hamas, baik yang sedang bertugas di markas maupun yang sedang berada di kediaman. Dan kita akan melihat saja ada beberapa daftar yang sudah dihabisi oleh mereka ya. Yang pertama kita akan melihat di sini yaitu Ayman Noval. Pasukan Israel berhasil membunuh komandan tertinggi Hamas yaitu Ayman Noval yang sedang bertugas di kamp pengungsi Bureij Gaza. Kematian Noval dikonfirmasi langsung oleh kelompok sayap bersenjata Hamas Brigade Eldin Al-Qassam ya, akibat serangan udara Israel pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Ayman Noval Abu Ahmad, seorang anggota Dewan Umum Militer dan Komandan Komando Pusat Brigade Al-Qassam tewas, ungkap Hamas, dikutip dari WION. Oke ya. Lalu berikutnya ini dia, Noval sendiri merupakan tokoh yang berpengaruh di Hamas dalam pembuatan senjata dan mengarahkan roket yang ditembakkan ke Israel. Noval juga pernah menjadi kepala intelijen Hamas. Ya, dan berikutnya yaitu Bilal Al-Qedra. Oke. Dikatakan di sini yaitu salah satu komandan Hamas yang juga berhasil dibunuh oleh IDF adalah Bilal Al-Qedra. Ya, juru bicara IDF yaitu Letnan Kolonel Peter Lerner mengungkapkan bahwa Bilal yang diduga memimpin serangan terhadap kibbutz atau pemukiman Nirim di dekat perbatasan Israel telah tewas atas serangan Israel, dikutip dari CNN ya. Ini hanya untuk mencontohkan bahwa kami memiliki intelijen untuk memusnahkan kepemimpinan Hamas sampai ke pihak-pihak peneror yang melanggar, menembus dan membantai bayi di kamar tidur mereka. Jadi operasi sedang berlangsung, kata Lerner. Dan yang ketiga yaitu Metes 8. Dalam serbuan balasan ke Gaza, Israel menargetkan 250 titik serangan untuk melumpuhkan Hamas. Selain itu, Israel juga menyerang lebih dari 100 sasaran militer yang berlokasi di Zaitun, Khan Yunis, dan Jabalia Barat. Ya, dan seterusnya tujuan dari Israel adalah melumpuhkan Hamas dengan menyerbu pusat komando operasional, kompleks militer, lusinan peluncur, pos peluncuran rudal anti-tank, dan pos pengamatan, dikutip dari New York Post. Wow, ini sangat luar biasa ya, serangan-serangan dari Israel ini teman-teman. Lalu dikatakan aksi Israel ini akhirnya kembali berhasil mengunggurkan komandan Hamas yaitu Metes 8. Intelijen IDF dan Badan Keamanan Israel yaitu ISIS mendeteksi keberadaan 8 di distrik selatan ya. Lalu berikutnya ada Merat Abu Merat ya. IDF mengklaim berhasil membunuh komandan Hamas yaitu Merat Abu Merat saat menyerang Gaza pada pekan lalu. Merat terbunuh atas serangan jet tempur Israel menyasar markas operasional Hamas ya. Nah, ini di keterangannya, selama serangan itu jet tempur IDF membunuh Merat Abu Merat yang merupakan kepala sistem udara Hamas di kota Gaza dan sebagian besar bertanggung jawab mengarahkan teroris selama pembantaian pada hari Sabtu, kata IDF, dikutip dari CNN ya. Dan dikatakan Merat sendiri dikenal memimpin serbuan Hamas ke Israel yang terjadi sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Oh oke, jadi ini juga adalah pemimpin serbuan ya, yang pertama sekali Hamas melakukan serangan di wilayah Israel. Lalu berikutnya yaitu ada Jawad Abu Samala.
Ya, dikatakan Jawad Abu Samala adalah Menteri Ekonomi Hamas yang selama ini pendanaan aktivitas Hamas baik dalam maupun di luar Gaza. Ya, gugurnya Jawad terjadi setelah Israel dalam beberapa hari menggempur beng-beng utama Hamas. Dikatakan Israel juga meluncurkan serangan udaranya yang menargetkan lokasi strategis pemimpin Hamas. Lalu berikutnya yaitu Zakaria Abu Ma'mar ya. Ini yang terakhir, dikatakan bahwa Zakaria Abu Ma'mar sebagai biro politik Hamas gugur bersama dengan Jawad dalam serangan udara Israel. Oke, bersamaan ya. Dikatakan bahwa dikutip dari Reuters, putri dari Ma'mar terlihat menangis di pemakaman ayahnya yang dibunuh di Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Korban tewas pemimpin Hamas diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan invasi IDF di Gaza yang kian intens. Wow, ini tentunya membuat kita betul-betul ya mempunyai satu tekad bahwa memang serangan ini ya harus dihentikan, karena memang sudah banyak sekali menelan korban jiwa teman-teman ya. Bahkan orang mungkin yang tak berdosa sekalipun akhirnya juga meninggal oleh karena serangan yang telah pecah di tanggal 7 Oktober 2023 ini. Tentunya sekali lagi yang pertama sekali melakukan serangan dalam hal ini adalah kelompok Hamas, dan kemudian adalah serangan balik yang dilakukan oleh pihak militer Israel.